Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan tadi yang dijelaskan oleh Habib mengenai ketinggian derajat dari seorang yang beriman dan ditambah keilmuan. Kami ingin penjelasan dari beberapa hal terkait sejauh mana golongan keilmuan yang kami miliki, apakah tergolong dari ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, atau yakin. Kemudian yang kami dengar selama ini dari para guru kami, puncak dari keilmuan adalah ketidaktahuan. Dalam artian yang kami pahami masih sedikit ini, bahwa sesuatu yang kita miliki ilmu itu sebenarnya jauh lebih tinggi, yang maha tahu yaitu Allah. Kemudian bisakah memberi contoh kami bagaimana adab ketika kita duduk dengan orang yang kurang berilmu dari kita? Kemudian bagaimana cara beradab ketika duduk dengan orang yang berilmu? Tafadhol. Ya. Iman itu kata Nabi yazidu wa yanqus. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa tambah, bisa kurang. Bukan rukun imannya yang tambah atau kurang rukun imannya. Kurang rukun imannya bisa kufur. Tapi apa? Yazidu fi quwwatih, yazidu fi kamalih, yanqusu min quwwatih atau min kamalih. Iman itu tambah sempurna, tambah kuat, atau tambah turun, tambah kurang. Nah, bagaimana cara kita memperkuat iman? Ya? Bagaimana? Lang wa kun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi da tajdidi bi kathratis salati wat ta'ati wa tarki malin nafsi min syahawati fa syahwatun nafsi ma'ad dunubi mujibatani qaswatal qulubi wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina rahimi qalbun gasi. Kalau kepingin kamu tambah iman, maka banyak sholat, banyak berbuat taat. Ini memperkuat iman. Kemudian kalau lawannya iman itu nifak, jiwa manusia, hati manusia kalau banyak nifaknya, kuat nifaknya, itu akan menjadi hati yang qasi. Dengan cara apa bisa kuat itu nifak? Bikathratid dunubi, karena banyak dosa. Maka thratud dunubi Fakum min imani bimazidi wa sabr qadri bi kathratis salati wa ta'ati wa syahwatun nafsi, dengan syahwatun nafas dan kathratud dunub, banyak dosa dan mengikuti hawa nafsu sekalipun halal, itu membuat hati akan menjadi keras. Dosa udah jelas ya, paham ya. Tapi syahwatun nafas, kesenangan nafsu. Kesenangan nafsu itu misalnya main-main ghaflah, main-main bergurau terus, ditambahi banyak maksiat, ini akan membuat hati keras, dan itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin didasari ilmu dulu, baru nanti ainul yakin, sampai nanti ke hakul yakin. Kalau sudah hakul yakin, yang ghaib saral ghaibu ka'annahu syahadah, yang ghaib seperti nyata. Paham enggak? Nih, ada orang misalnya baca buku menceritakan bagaimana nikmatnya duduk bersama perempuan yang cantik. Dia membayangkan itu sampai seperti dia itu dengan perempuan tadi itu, maaf, sampai-sampai kadang-kadang bisa keluar mani.
Paham ya? Padahal nggak ada. Sara ghaibu ka'annaha syahadah. Kalau sudah diceritakan neraka, dia itu seperti dalam neraka. Kalau diceritakan surga, dia seperti menyaksikan surga. Kenapa? Karena yakin ini akan terjadi. Sama dengan orang yang membaca film cerita-cerita horor, sampai akhirnya mau ke kamar mandi takut. Ada pocong, ada itu, ada ini. Paham nih ya? Loh, kita ini selama ini apa yang kita rasakan? Kok enggak ada itu semuanya? Ilmu yakin aja masih belum, apalagi ainul yakin dan haqqul yakin. Tahu diri itu sudah keberhasilan daripada merasa dirinya sudah hebat. Ya, tahu diri itu lebih baik. Semakin banyak ilmu, semakin orang itu tidak mampu. Iya. Apalagi yang berkaitan dengan Allah. Al-azzu an darkil idrak lah. Orang kalau sudah tidak mampu kenal dengan Tuhannya, ya itu sudah dikenal. Karena Allah itu teori. Ente kepingin tahu Allah, ente dari diri kamu sudah tahu. Jantung kamu berdetak itu siapa yang gerakkan? Nggak ada yang bisa dipungkiri itu. Sebelum ente lahir ada satu rambutnya ente? Nggak ada. Ente cukur sekarang rambutnya ente, keluar lagi. Siapa yang mengeluarkan? Ente yang mengeluarkan? Enggak. Nggak ada yang mungkiri itu semuanya. Cuma bagaimana mengenal Tuhan secara hakiki? La ya'rifu hakikatan, la ya'rifullah hakikatan illallah. Nggak ada yang bisa mengetahui Allah secara hakikat kecuali Allah. Gitu. Karena itu Nabi itu kalau muji Allah itu subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athraita 'ala nafsik. Ana nggak bisa memuji kamu ya Allah dengan jumlah jutaan miliaran, itu masih kurang untuk muji Allah. Yang bisa muji Allah secara sempurna Allah sendiri muji dirinya. Paham ya? Terus apa yang ketiga? Adab kepada siapa? Adab kepada orang yang berilmu, ya ini memang diperintahkan itu ya, beradab, hormat. Tapi adab kepada orang berilmu itu lebih tepatnya laksanakan ajarannya. Lebih tepatnya adalah laksanakan ajarannya. Murid misalnya mungkruk-mungkruk sama gurunya, tapi malas belajarnya, ya nggak beradab juga secara batin tuh. Paham ya? Cuma begini, dalam beberapa hal adab itu adalah kadang-kadang tidak disesuaikan dengan harapan guru. Contoh, gurunya seperti Nabi SAW misalnya tidak senang kalau kelihatan sahabat itu bangun kalau dia datang, itu nggak senang. La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, jangan kamu itu bangun ketika aku datang menyanjung seperti orang nyanjungnya orang-orang Nasara kepada Nabi Isa. Isra. Tapi ada seorang sahabat namanya Hasan bin Thabit. Ketika Nabi datang, dia berdiri. Dia berdiri, nggak mampu. Sambil dia membawa syair apa itu? Qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul fardi ma hu mustaqimu ajibtu
liman yara hadzal jamala wala yagumu. Oh ya. La. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun mustaqih. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal jamala wala yagumu. Nabi ma yuhibbul itra, yanha ashabahu an yagumun lahu. Nabi enggak senang untuk disanjung-sanjung, tawadhu'an minhu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi itu tawadhu, melarang sahabatnya yanha ashabahu an yagumun lahu, melarang sahabatnya untuk berdiri menyambut Nabi. Tapi Hasan tapi enggak kuat. Berdiri untuk orang yang mulia bagiku adalah satu keharusan, itu wajib bagiku. Orang meninggalkan wajib nggak lurus, itu justru nggak beradab. Heran kelihatan ada orang punya akal waras dan punya kepahaman yang tinggi melihat sosok yang indah ini tidak berdiri. Tapi Nabi Yahya dahik, Nabi SAW tertawa. Yang dilarang sama Nabi inti ini kalau berdiri seperti berdirinya rakyat kepada raja. Kalau nggak berdiri nanti dia akan mendapatkan siksa. Paham ya? Ini seperti keadabil ajimi bimulukihim. Ini terpaksa. Tapi Hasan tapi berdirinya bukan karena terpaksa, tapi karena mahabbah. Nggak apa-apa, tinggal kamu berdirinya karena mahabbah atau terpaksa. Paham nih ya? Nah, karena itu kadang-kadang ini sudah diperintah sama guru, dilihat kira-kira ridho nggak guru kalau aku tidak melakukan ini. Itu yang dipaham ya. Anak misalnya orang tua udah nggak usah kau kasih duit aku, nggak usah. Ini karena orang tua cinta sama dia. Tapi kalau anak tadi itu enggak pak, saya kepingin ngasih hadiah bapak misalnya Alphard misalnya, nggak apa-apa itu, mungkin akan dihargai. Ya Allah kesian anakku, mungkin dia akan ridho kepada kamu dengan itu. Kenapa? Karena itu dalam rangka takut membebani kamu, gitu. Harus ngerti, cerdas dong ya. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.